waktunya bootleg HG lagi ya bro. Kali ini kita akan merakit dan membahas kit Zeta dari GMS ya. Boxnya kayak gini bro, item-item kayak gini. Bagian atas polos, bagian bawah ada tulisan yang nggak penting itu ya. Bagian kiri kanan sama saja polos, dan ada efek-efek throwback di sini karena saya dapat sisaan beli di toko offline ya. Kita dapat plastik pertama itu runner yang kepecah-pecah, isinya warna abu, lalu ada stiker juga warna kuning untuk pipin mungkin. Lalu plastik kedua isi armor untuk warna putihnya ya. Beam saber, dapat stand base di dalam, dan untuk frame-framenya warna abu tua. Lalu ada water slide decal juga di dalam. Plastik ketiga isinya kayaknya ini untuk backpack ya, untuk sayap-sayap itu warna hitamnya kayaknya oke sih ini. Lalu warna biru untuk hyper cannon atau apalah itu namanya, intinya untuk senjata yang gede itu. Sama warna oranye ini mungkin aksen untuk, nggak tahu juga saya. Dan segmen warna merah mungkin untuk kaki-kaki gitu ya, untuk kaki itu biasanya. Sama ada part clear warna hijau buat mata yang pasti. Oke, lalu manual booknya GMS punya ya, kecil kayak gitu. Kita total dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 runner dan 1 stiker plus water slide decal ya, dan ada stand base juga include. Kit ini saya beli di harga 120.000 guys di toko offline. Lanjut kita buka aja plastiknya ya. Kita lihat isi plastik pertama ini, resinnya kayak gimana ya. Kayaknya sih oke sih, yang warna hitam sih udah kelihatan kinclong gitu. Dan untuk suaranya kayak gini guys, lumayan padat ya. GMS kalau kualitasnya plastik udah pasti oke sih. Ini part birunya, untuk runner birunya. Untuk runner merahnya oke juga, warnanya merahnya. Lanjut ke plastik kedua, kita dapat stand base di situ ya, warna frosted gitu, hitam. Lalu yang putihnya oke juga, resinnya mantap sih, bootleg yang oke. Lalu part clear beam saber, part clearnya oke juga, bening dan glossy. Dan water slide decal yang lumayan komplit ya, yang kayaknya nggak bakalan saya pasang ini guys. Oke, selanjutnya part frame-framenya ya, ini plastiknya apa itu namanya, PS atau apa itu, bukan resin murni ya, agak alot itu. Dan itu ada gede itu kayak buat carriernya ya kayaknya ya, untuk transformnya ntar mungkin ya. Lalu plastik terakhir yang kayak pecah ini guys, mungkin part A ini. Isinya runner kecil-kecil kayak gini, frame warna abu dan biru. Lalu kita dapat PC standar ya, dan vivin, sama ada untuk dada kayaknya itu, yang bolongan ventilasi dada itu. Dan stiker yang sangat banyak, bikin males kayak gini guys, sangat banyak sekali stikernya ya. Untuk warna merahnya apa, mungkin ini untuk ini ya, backpack atau sayap. Dan ada beberapa stiker warna kuning, mungkin nanti saya ganti marker. Dan ini untuk part mata yang hijaunya tuh gelap. Oke, seperti itu. Kita langsung lanjut ke perakitan aja bro.
Jadi kayak gini guys, setelah jadi Zeta by JMS tuh ya. Untuk perakitannya lumayan gampang guys, karena dari JMS ya, bahannya empuk-empuk gitu, gampang dirakit, nggak perlu ngakal-ngakalin lubang-lubang, nggak perlu kikis-kikis, tapi banyak titik yang dia tuh lulus guys, kayak di backpack ini ya, salah satunya backpack punya saya sampai ini guys, kayak cracking atau retak-retak gitu ya, karena nggak entah ini kenapa di lubang tengahnya sini tuh, yang itu udah pasti gampang lepas, lurus banget. Untuk lengannya juga kayak gitu. Secara tampilan sih sebenarnya oke. Kit ini tuh oke-nya di ini guys, banyak panel lainnya, sangat-sangat banyak panel lain yang dia itu dalam ya. Jadi untuk yang pakai panel liner yang cair itu dia gampang runny ya, lumayan runny gitu ya, karena dia dalam, nggak cetek gitu kan. Untuk itu lumayan banyak dan itu kompleks guys menurut saya ya. Untuk kit ini tuh terlalu kompleks, justru malah untuk sebuah HG itu dia terlalu kompleks guys. Kenapa? Karena kalau HG itu kan untuk mekanisme pengunciannya minim tuh, nggak kayak MG. Kalau kayak MG kan biasanya ada mekanisme penguncian di satu part itu, misal ada yang loose dia akan sendirinya ngelok kayak gitu kan dengan part yang lain yang untuk penutupnya. Nah untuk HG itu dia kurang sih sebenarnya. Itu mungkin banyak stiker juga di sini. Untuk part merah di sini sangat banyak stiker ya, sampai masangnya kayak gini guys. Untuk stikernya sih sebenarnya lumayan nempel ya. Untuk lemnya lumayan bagus, tapi berhubung dia di sisi pinggir-pinggir kayak gini, dia jadi gampang ngekeletek gitu. Dan hampir 80% mungkin untuk yang backpacknya ya, untuk sayap-sayapnya ini ya, part merah-merah itu ya. Untuk aksen warna merahnya ya, untuk kepalanya oke. Dan untuk stiker warna hijaunya terlalu gelap, hijaunya ini guys terlalu gelap sih, di mata juga lumayan gelap. Kalau nggak benar-benar kena cahaya gitu lumayan nggak kelihatan ya, hijaunya gelap. Mungkin bisa pakai marker aja untuk matanya. Untuk runnernya dia pakai undergate ya, jadi bisa minim nap mark ya. Coba langsung ke artikulasi aja kali ya. Untuk lengannya kayak gini, tipe join lengannya dia bisa kayak bisa ditarik gitu, karena dia transformable kan ya, jadi bisa ditarik kayak gini. Ada kayak apalah ini penutupnya di ketiaknya. Untuk perputarannya jelas sangat terbatas karena dia kepentok ini ya, kepentok backpacknya itu. Untuk maju mundurnya dia nggak bisa mundur, paling ke atas doang sih. Kalau yang sebelah sini muternya tetap bisa aman. Dia juga double join, lalu untuk gerakan untuk ke sampingnya kayaknya mentok ya. Ya ini mentok segini ya. Oke, mentok segini saja guys, tapi dia dilempar ke sini ya, jadi dia bisa naik lumayan tinggi, tapi bukan di sininya, tapi di ketiaknya sini. Berarti untuk segmen yang putih ini dia ngikut yang pundaknya sini ya, bukan ngikut yang badannya ya.
kayak gitu. Untuk join pergelangan lengannya lumayan standar ball join ya, bisa kayak gitu. Kepala nggak bisa muter guys. Untuk kepalanya dia kepentok ininya ya, kepentok backpack belakang yang birunya ini, jadi dia nggak bisa muter banyak, cuma maju mundur dikit doang. Untuk waistnya, hip joinnya dia pakai ball join. Untuk gerak samping kiri kanannya susah sih, maju mundur juga susah, muter pun juga susah karena kepentok backpacknya tadi. Segini doang sih kalau pakai backpack kayak gitu. Ini bisa dibuka. Untuk waist depannya, waist sampingnya dia pakai PC yang standar untuk waist itu ya, yang PC berapa itu tadi yang bentuknya kayak gini, bisa diputar maju mundur juga dan rawan loose, rawan lepas itu. Tuh apalagi, lanjut ke kaki ya. Kaki ada gimmicknya dikit sih, kayak yang lututnya ini, penutup lututnya kayak ada gimmick dikit, dan itu mentok segini guys kayaknya guys, tapi dia malah bisa ke depan gini kayak Macross ya dia ya. Emang mirip Macross sih ini kit ini sih, karena transformnya juga ke pesawat juga. Dan untuk transformnya nanti sepertinya lumayan lama guys, nanti saya cepetin aja videonya. Untuk kakinya kayak gitu ya, untuk puternya ini halus banget sih. Lagi-lagi kit yang nggak banyak bisa diposein ya ini ya. Untuk pergelangan kakinya sangat terbatas banget guys. Dia cuma kiri kanannya sampai segitu, naik turunnya kebanyakan ke bawah karena ke atas dia kepentok penutupnya ini, penutup pergelangan kaki kayak gitu. Lalu ada gimmick kayak thrusternya itu di belakang sini ya. Kit yang terrible sekali sih, sangat kompleks untuk HG sih kayak begitu. Dan ini kayak gitulah backpacknya ya. Backpacknya itu dia non detachable ya, yang jadi nggak bisa dilepas satu set itu. Dia ada adapternya langsung di badannya dia, dan pakai join yang kayak saya bilang tadi ya, itu gampang cracking, itu bisa diputar kayak gini. Dan sangat terbatas guys. Untuk yang bagian tengah dia bisa naik kayak gini ya, bisa turun juga, tapi kalau turun dia keangkat adapternya jadi lepas. Dan ini sangat loose sekali. Oke, untuk bagian waist belakangnya saya lumayan suka sih ini. Dia ada 2 layer ya, ada penutupnya di sini dan ada detail-detail tambahan di sini juga. Dia double layer ya, yang sini sama sini. Untuk yang depan kan enggak tuh, dia cuma 1 layer doang, polosan, bahkan polos kayak gini guys. Untuk yang belakang sih bagus, ada efek thrusternya itu saya repaint dikit pakai marker ya, dan dia bisa naik turun kayak gini. Ada efek thruster lagi di tengah. Artikulasinya kayak begitu guys, sangat terbatas. Bahkan tanpa backpack pun untuk hip joinnya dia nggak bisa full ya, sangat terbatas. Tapi looksnya emang keren sih karena panel lainnya banyak itu ya. Untuk kelas HG sih ini di atas rata-rata untuk detail panel lainnya. Juga untuk armor untuk lengannya ini beberapa layer ya. Ini bisa dilepas kayak gini.
untuk aksesorisnya itu guys. Untuk Canonnya dia dapat panjang banget ya, yang ini ya, sama yang kecil. Nah benar, ini untuk yang rifle yang warna hitamnya bisa di attach ke lubang di siku tadi sini harusnya ya. Nah kayak gitu, dia bisa masuk ke sini, dan stikernya sangat banyak sekali untuk part merahnya ya. Ini kan hitungannya shield nih. Nah kayak gitu guys. Kita coba durabilitasnya aja langsung ya. Untuk kitnya kayak gitu, pegang di situ, ini lepas ya. Durabilitasnya kayak gini guys. Tentu sangat ringkih sekali ya, tapi saya kagum ininya malah nggak lepas ya, yang untuk ketiaknya ya. Cuman part lain-lainnya digoncang kayak gitu udah langsung letoy guys. Oke, durabilitasnya kayak gitu ya. Oh iya, untuk sisa partnya kita dapat itu ya, yang carriernya yang ngegantiin badannya. Lalu untuk cancutnya itu kita dapat 2 biar nggak usah ngelepas pas jadi pesawat, dan itu holder untuk sayapnya itu. Lalu ini beam saber kayaknya kalau nggak salah ya, correct me if me wrong. Lalu handle buat rifle dan sisaan PC yang seperti biasalah kayak gitu. Udah sih palingan, sama adapter yang untuk transform kayak gitu. Ini adapter untuk stand base. Nah untuk bentuk pesawatnya seperti ini ya bro, tuh lihat, kayak nggak kokoh banget untuk transformingnya ya. Tuh, gampang lepas semua bro, nggak ada pengunciannya itu sangat-sangat minus banget sih ini. Gampang lepas semua bro, hand grenade banget ini sih. Part abu ini dia ngegantiin posisinya body sama kepalanya kayak gitu bro. Ini untuk bagian bawahnya juga hyper cannon atau apa inilah namanya, itu sangat enggak ngegigit banget. Ini kayak ada untuk di salju itu ya, apa sih namanya, untuk seluncur di salju itu kayak gitu-gitu. Jadi seperti itu bro kit Zeta dari GMS ya. Untuk kelebihannya mungkin detailingnya bagus, looknya bagus, warnanya oke, panelannya banyak, aksesoris lumayan banyak, bisa transformable. Dan minusnya jangan lupa ya, sangat loose sekali, transformnya susah, lalu stikernya banyak. Itu aja sih, silahkan ditentukan sendiri. Terima kasih yang udah nonton sampai menit ini, dan jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Kita akan rakit mocin di next video. Oke guys, makasih.